orang tua sekarang ini kan orang tuanya udah angkatan milenial mungkin ya ke atas ya gitu ya. Jadi mereka juga udah demen main game juga nih Pak. Jadi kadang ada yang suka ya maksudnya mungkin justru harus menahan diri juga kali ya Pak. Kalau enggak nanti anaknya meneladani, "Ah, papa juga masih main game tuh," gitu ya Pak ya. Gimana tuh Pak kalau ada yang orang tuanya gitu? Ya, justru nggak apa-apa sih. Jadi orang tua tahu main gamenya yang kayak apa. Ya justru kalau yang kayak kita sudah nggak ngerti main game, nggak nyambung. Ya, tapi Oke. kalau masih bisa main game nyambung itu bisa jadi bahan pembicaraan ya, justru Hmm. untuk memasukkan nilai-nilai karakter yang kita mau bentuk ke anak. Misalnya karakter ini jelek, nggak boleh ya karakter kayak gitu ya. Kenapa? Karena begini. Justru nyambung ya, nggak apa-apa. Hmm. Asal waktu main gamenya janjian nanti kita main gamenya 1 jam aja ya. Atau kalau papa udah kalah, udah stop dulu. Kita main olahraga dulu, naik sepeda dulu. Nanti kalau udah besok kita sambung lagi. Justru itu papanya jadi teman buat anak. Malah bagus. Oke. Karena dia berteman sama orang lain dan nggak nyambung sama papahnya. Ya, kalau Iya, kalau jadi saya kan baby boomer, anak saya kan Y ya. Mereka waktu itu waktu mhm. mereka usia kecil itu belum ada gadget, tapi gamenya itu masih komputer game. Nah, waktu itu Mmm. saya nggak bisa jadi teman game bagi anak saya nomor 2. Malah sampai akhirnya saya ada jarak yang jauh dan anak saya menjadi game adiktif. Jadi saya ngalami bagaimana anak game adiktif sampai dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, hampir-hampir nggak naik kelas, jadi naik kelas bersyarat. Ya itu anak saya mengalami. Tapi akhirnya mereka sembuh ya dengan cara selain tadi diberikan alternatif yang baik, gamenya tuh kita nggak larang. Tapi kita bilang begini, Ben, kamu main game ada jadwalnya ya. Sabtu mau jam berapa? Jam 7 belum bangun. Oke, jam 11 ya, bangun agak siang. Oke, jam 11 sampai jam 1 kamu main game ya, gitu. Lalu suatu hari anak saya jam setengah 11 belum bangun. Saya bilang, Ben, bangun Ben. Setengah jam lagi main game gitu. Jadi kalau mereka jam hari Senin Selasa katakanlah, main game itu jam 5 sampai jam 6 atau jam 5 sampai jam 7, 2 jam sehari. Dan itu pun harus bikin PR dulu. Kalau mereka main gamenya kelamaan, kita marahi. Dan anak bisa merasa bahwa kita nggak sayang dia. Enak-enak kok disuruh berhenti, enak-enak suruh berhenti. Tapi hari Sabtu mereka belum bangun, kita bangunin, Ben, bangun Ben. Kenapa? Sebentar lagi jamnya main game. Papa buatin kopi ya, habis itu kamu main game ya. Anak itu begini, mikir ya, oh ternyata papa tuh nggak jahat ya. Karena selama ini dia mikir papa jahat loh. Kan banyak ya anak bilang, mama jahat. Gitu ya. Kenapa? Lah enak-enak dilarang, ini benar jahat. Tapi begitu kita bangunkan untuk main game, anak itu sadar, oh ternyata papa mama itu nggak jahat. Hanya mau supaya saya main pada jamnya. Nah, jadi kita boleh mengatur waktunya, bahkan kalau waktunya itu dia main game tapi nggak main game, ingetin. Yang kedua, kita bisa menggunakan game itu sebagai alat motivasi. Jadi begini, Ben, kalau kamu bisa masuk ranking 15 besar, Ben, ya 15 besar, ingat ya 15 besar, maka papa nanti upgrade komputer kamu supaya kamu bisa main game lebih cepat. Ya, bisa nggak 15 besar? Pasti bisa, Pak. Dia yakin pasti bisa. Kenapa? Karena satu kelas 17 anak. Jadi kemarin dia ranking 17, gitu kan, hampir nggak naik kelas. Jadi kita berikan target yang achievable, yang yakin dia bisa, gitu. Akhirnya dia bisa 15 besar, 12 besar, 10 besar, 7 besar. Singkat cerita, si gamer ini, anak saya yang game addictive ini, waktu sembuh dari gamenya, dia tetap seorang gamer, tapi tidak addictive. Sampai hari ini pun dia sudah bekerja, masih main game. Tapi dia bisa memisahkan antara game addictive atau hobinya main game. Jadi hobi main game itu ya kayak orang hobinya nyanyi, hobinya musik, hobinya mancing. Pada jam-jam kosong dia main musik, tapi jam belajar dia belajar, jam kerja dia kerja. Nah, jadi target kita bukan membuat anak melarang main game, tapi menggeser dari game addictive menjadi hobinya game. Bahkan menggunakan hobi itu sebagai alat motivasinya. Ya, kalau singkat cerita itu anak saya akhirnya dapat juara, menang ASEAN Scholarship. Ya, di Singapura pun juga jadi pinter, dapat beasiswa lagi diperpanjang terus sampai 8 tahun dan sampai lulus kuliah, sampai saya sekarang bekerja masih main game. Tapi gamenya sebagai hobi. Jadi kita perlu orang tua bijaksana, tidak anti game, tapi jangan sampai anak game adiktif. Itu tambahan dari saya. Ya.